sawiyatur warenyem borgu dewa sidiamaki diwayona paracu adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalku Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakasit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Wapatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadiya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Melihat bayi perempuan bernama Niketut Agung Ekadesi Pramestiswari, bayi berumur 6 hari yang ikut tinggal di posko pengungsian.
Sidak harga kebutuhan pokok sejumlah pasar jelang Hari Raya Galungan. Mangkrak selama 20 tahun pembangunan patung Garuda Wisnu mulai terlihat progresnya. Sebuah event seni yang mempertemukan seni fashion dengan seni lukis karya seniman kelas dunia. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, perang selalu identik dengan senjata yang dapat melukai atau membunuh lawan. Namun berbeda halnya dengan di Bali. Perang yang ada di Pulau Bali bukan bertujuan melukai atau membunuh, tetapi melestarikan tradisi. Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Walaupun dikatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan berbudi pekerti, namun hingga saat ini perang antar umat manusia masih tetap berlangsung di beberapa belahan dunia. Tapi kalau perang di Bali itu berbeda. Di Bali, perang yang dimaksud bukan perang sungguhan, namun perang yang terdapat dalam tradisi mereka. Nah, di Bali hingga saat ini masih berlangsung beberapa tradisi yang cukup unik. Masing-masing tradisi mempunyai keunikan dari senjata perang yang digunakan. Senjata yang digunakan bahkan terkesan tidak lazim untuk sebuah peperangan. Yang pertama, ada perang api atau dikenal dengan istilah terteran atau siat geni yang masih berlangsung di Desa Pekraman Jasri, Kabupaten Karangasem. Tradisi ini menggunakan senjata prakpak atau daun kelapa kering yang dibakar. Tradisi ini berlangsung 2 tahun sekali, tepatnya pada hari pengerubukan atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Meskipun panas terkena semburan api, namun ratusan warga Jasri yang mengikuti tradisi tersebut nampak tetap bersemangat. Masih dari Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Adat Seraya, ada perang unik lainnya yang disebut Gebuk Ende atau Gebuk Seraya. Gebuk Ende berasal dari kata gebuk yang artinya memukul. Alat yang digunakan adalah rotan dengan panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter. Sementara alat untuk menangkis disebut dengan ende. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terciptalah sebuah tarian gebuk ende yang secara turun-temurun terus dilestarikan hingga saat ini. Kemudian ada perang pandan di Desa Adat Tenganan. Perang yang satu ini menggunakan senjata dari duri daun pohon pandan yang dikenal cukup tajam. Disebut mekare-kare, tradisi perang pandan dilakukan oleh para pemuda dengan memakai kain adat Tenganan, bertelanjang dada, bersenjatakan sekat daun pandan berduri, dan perisai untuk melindungi diri. Tradisi ini berlangsung setiap tahun sekitar bulan Juni. Perang ini merupakan bagian dari ritual pemujaan masyarakat Tenganan kepada Dewa Indra. Sang dewa perang itu dihormati dengan darah, sehingga atraksi perang pandan dilakukan tanpa rasa dendam atau bahkan dengan senyum ceria, meski harus saling melukai dengan duri pandan. Bergeser sedikit ke barat ke Kabupaten Gianyar, ada perang dengan menggunakan sampian di Pura Samuan 3, Desa Bendulu, Belah Batu, Gianyar. Sampian adalah rangkaian janur yang digunakan dalam Banten atau persembahan. Sampian merupakan lambang senjata Dewa Wisnu dan senjata ini dipergunakan untuk memerangi adharma atau kejahatan. Selain simbol perang terhadap kejahatan, siat atau perang sampian juga untuk merayakan bersatunya berbagai sekte keagamaan Hindu di Bali. Selanjutnya ada perang dengan menggunakan tipat atau ketupat dan bantal, sejenis pengenalan khas Bali yang berbentuk lonjong. Perang ini adalah sebuah ritual tradisi tahunan yang digelar sejak tahun 1337 oleh masyarakat lokal di Desa Adat Kapal, Kabupaten Badu. Perang ketupat merupakan bentuk rasa terima kasih warga kepada Sang Hyang Widi atas panen, juga sebagai doa agar terhindar dari kekeringan.
Kemudian ada perang kayu atau yang lebih dikenal dengan mekotek yang selalu dilakukan warga desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Mekotek sendiri diambil dari kata tek-tek yang merupakan bunyi kayu yang diadu satu sama lain. Di Kabupaten Bangli ada perang pelepah atau batang pisang di desa Pegotan. Dalam tradisi ini, peserta perang dipersenjatai dengan pelepah pisang yang telah dipotong-potong sepanjang setengah meter. Tidak ada aturan yang baku dalam perang pepah biu yang digelar oleh masyarakat setiap November ini. Para pemain bebas menggebuki lawan dan memukul dengan senjatanya, yakni pelepah pisang. Di Klungkung, tepatnya di Banjar Timbrah, Desa Pakse, Bali, ada perang menggunakan sarana jempana. Jempana merupakan sarana yang digunakan oleh umat Hindu Bali untuk membawa atau mengusung benda-benda sakral seperti pratima. Tradisi perang jempana rutin dilakukan setiap 210 hari sekali, yaitu setiap hari Tumpek Kuningan. Perang dipercaya sebagai ritual cengkrama para dewa yang dilaksanakan saat perayaan Hari Raya Kuningan. Melihat bayi perempuan bernama Niketut Agung Eka Devi Pramestiswari, bayi berumur 6 hari yang ikut tinggal di posko pengungsian. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesempatan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Kembali di Net Bali menjelang Hari Raya Galungan yang akan dirayakan umat Hindu di Bali pada bulan November nanti biasanya selalu dibarengi dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Jemberana lakukan sidak di sejumlah pasar di kota negara untuk mengantisipasi lonjakan harga sejumlah keperluan upacara dan sembako. Meskipun Hari Raya Galungan dan Kuningan sudah dekat, namun harga kebutuhan pokok di Kabupaten Jemberana masih stabil. Ini terbukti saat petugas dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Jemberana melakukan sidak harga sejumlah sembako di sejumlah pasar di kota negara.
Hasilnya ketersediaan akan kebutuhan pokok menjelang hari raya nantinya dipastikan aman dan harganya cenderung masih stabil. Secara umum ketersediaan sembako seperti beras, minyak kelapa, tomat, dan sayur-sayuran serta daging masih ada. Hanya saja sejumlah kebutuhan lainnya seperti bawang merah, cabai, dan bawang putih alami kenaikan 10%. Harga cabai rawit biasanya dijual Rp10.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dan putih pun sama alami kenaikan rata-rata Rp2 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging ayam masih stabil yakni kisaran Rp28 hingga Rp30.000 per kilo. Salah satu pedagang sembako mengakui jika beberapa bumbu-bumbuan seperti cabai dan bawang sudah mengalami kenaikan sejak 2 hari yang lalu. Sebelum galungan belum, masih murah. Terus yang cabai itu sudah ada kenaikan? Sekarang ada. Berapa itu? Dari berapa harganya? Dari 13 sampai 14, sekarang kan 15 ya. Sejak kapan itu sudah naik? Kemarin. Itu penyebabnya apa? Ya mungkin karena kebutuhan orang banyak. Kan sedikit barangnya, makanya naik gitu. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Jembrana Made Gede Budiarta menjelaskan, dari pantauan sidak kali ini secara umum harga kebutuhan bahan pokok stoknya masih aman dan cenderung harganya stabil. Meskipun ada kenaikan di sejumlah kebutuhan, namun hal tersebut secara wajar lantaran kebutuhan terus meningkat. Dari pantauan tim kami, jadi untuk stok kebutuhan bahan pokok khususnya itu secara umum aman, jadi dari beras, aman. Untuk harga, memang kalau beras itu harganya tidak ada kenaikan, jadi tetap. Sementara untuk komoditi cabai itu ada kenaikan, tidak terlalu banyak, itu hanya Rp1.000 kenaikannya, dan di bawang merah itu ada kenaikan juga. Jika nantinya ada kenaikan harga yang signifikan pada H-3, Diskoperindak akan menggelar pasar murah di sejumlah lokasi. Pasar murah ini nantinya untuk mengurangi beban masyarakat menjelang galungan. Selain sembako, harga buah-buahan untuk keperluan upacara galungan di pasar umum negara ini juga masih stabil. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 1,5 kg di Jembrana, Bali akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jembrana oleh Polda Bali dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Kasus ini dilimpahkan lantaran lokasi penangkapan terdakwa saat itu di Jalan Denpasar Gilimanuk, Jembrana. Setelah berkas dinyatakan rampung oleh Polda Bali dan Kejati Bali, akhirnya tersangka kasus penyelundupan narkoba seberat 1,5 kg di Jembrana, Bali dilimpahkan ke Kejari Jembrana pada Rabu siang. Tersangka Adib asal Lamongan beserta barang bukti sabu seberat 1,5 kg juga turut diserahkan. Pelimpahan kasus narkoba ini merupakan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jembrana. Pelimpahan tersebut dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali Dewa Gede Anomrai dan Dewa Gede Ngurah Sastradi dari jajaran Polda Bali. Menurut Kasih Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali Dewa Gede Anomrai menjelaskan bahwa perkara ini dilimpahkan ke Jembrana lantaran tersangka ditangkap di wilayah hukum Jembrana. Tersangka pun nantinya akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jembrana setelah berkas perkara tersangka dilengkapi. Kebetulan perkara ini adalah hasil tangkapan dari Res Narkoba Polda Bali yang TKP-nya berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jembrana. Penelitian berkas perkara dilakukan di Kejaksaan Tinggi Bali dan setelah dinyatakan lengkap, terus penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kita di Kejaksaan. Sementara tersangka Adib tetap berkelit atas kepemilikan sabu seberat 1,5 kg tersebut. Tersangka beralasan tidak tahu isi di dalam tas yang dititipkan oleh seseorang di Sidoarjo untuk dibawa ke Bali. Awalnya sih nggak tahu, dia bilangnya aku titip barang sedikit mas, nggak tahu barang apa isinya itu. Nggak curiga dikasih upah 5 juta kok besar upahnya? Enggak mas. Ngedar juga biasanya? Ngedar ya, saya menunggu apa namanya? Nunggu perintah dari dia aja. Jadi kurir aja apa? Iya, menunggu dia aja, menunggu anunya dia aja. Kalau Mas ngedar sendiri nggak? Enggak. Kasus penangkapan Adib berawal ketika tim Res Narkoba Polda Bali melakukan penangkapan di sekitar wilayah Jembrana hingga Pelabuhan Gilimanuk bulan September lalu. Tersangka Adib dijerat pasal 112 ayat 2 dan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atas kepemilikan sabu-sabu, Adib terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Putu Wijana melaporkan untuk NET.
Mencegah adanya bus antar kota antar provinsi yang membandel, petugas gabungan dari Polresta dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar lakukan pengamanan di Terminal Ubung Denpasar. Tindakan tegas berupa tilang akan diberlakukan bagi bus yang mencoba beroperasi di Terminal Ubung. Meski bus antar kota dan antar provinsi sudah mulai beroperasi di Terminal Mengui Badung, namun petugas gabungan dari Polresta dan Dinas Perhubungan Denpasar tetap melakukan patroli di Terminal Ubung. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya bus antar kota antar provinsi yang mencoba beroperasi di Terminal Ubung Denpasar. Polisi akan menindak tegas bagi bus yang masih berani beroperasi di Terminal Ubung. Bahkan, Dinas Perhubungan tidak segan-segan mencabut izin trayeknya jika tetap membandel. Sebenarnya kan dari dulu sudah kita arahkan ke sana. Jadi tahun 2012 sampai 2017 kan. 5 tahun pemerintah kota memberikan toleransi. Artinya memberikan ruang, satu ruang yang diberikan kepada pemerintah provinsi maupun kementerian untuk mengkoneksitaskan trayek. Jadi karena kewenangannya ada di tingkat provinsi maupun kementerian. Sementara, pasca dihentikannya operasi bus antar kota antar provinsi, suasana di Terminal Ubung cukup lengang. Loket-loket penjualan tiket yang biasanya ramai kini sudah tidak beroperasi lagi. Sebelumnya, Senin 23 Oktober lalu, Dinas Kota Denpasar menghentikan segala operasional bus antar kota antar provinsi di Terminal Ubung. Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan Dirjen Perhubungan Darat yang mengubah status Terminal Ubung menjadi tipe C, khususnya untuk angkutan perkotaan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ke informasi lain, Gunung Agung masih berstatus awas. Warga pengungsi pun masih tinggal di posko-posko pengungsian. Tak terkecuali anak-anak dan bayi. Nah, salah satunya bayi perempuan bernama Niketut Agung Eka Devi Pramestiswari, bayi berumur 6 hari yang ikut tinggal di pengungsian. Baru berumur 6 hari, bayi perempuan pasangan Wayan Sukawana dan Eka Setiani harus ikut di dalam pengungsian lapangan tembak Kelungkung. Sejak Gunung Agung berstatus awas 22 September lalu, Wayan Sukawana dan Eka Setiani harus mengungsi ke arah desanya, yakni Desa Duda Timur Karangasem, masuk dalam zona merah 12 km. Segala proses kelahiran putri keempat mereka ini harus dilakukan dengan segala keterbatasan di tempat pengungsian. Bayi perempuan yang diberi nama Niketut Agung Eka Devi Pramestiswari lahir pada 19 Oktober di RSUD Kelungkung. Menurut sang ibu, bayi perempuannya sengaja disisipkan nama Agung sebagai pengingat anaknya lahir saat bencana Gunung Agung. Udah 6 hari. Kalau lahirannya kemarin di mana? Di rumah sakit Kelungkung. Setelah lahir, Bu? Ke sini. Terus selama di pengungsian gimana kondisinya? Ya, sehat ya. Yang ngasih nama Agung itu kenapa, Bu? Dari Pak Kadesnya. Mungkin karena Gunung Agung. Status Gunung Agung yang masih awas menyebabkan Wayan Sukawana dan Eka Setiani hanya pasrah. Untuk sementara waktu, semua anggota keluarga mereka tetap tinggal di pengungsian sampai situasi kembali kondusif. Pengennya sih masih tetap di sini dulu karena kan bawa anak kecil. Sekolah juga yang terpenting kan sekolah, Pak. Seandainya dipulangkan sekolah belum buka kan bingung juga. Hingga saat ini status Gunung Agung masih awas dan kritis. Sejak sebulan lalu, warga lereng gunung masih mengungsi di ratusan titik di kabupaten kota di Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Rumah Sakit Sultan Agung Semarang mengeluarkan janin bayi dari seorang pria berusia 17 tahun. Janin seberat 3 kg dikeluarkan dalam kondisi meninggal dunia. Ganang Yudo Putra Duri, warga Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah mengeluarkan janin bayi setelah proses operasi di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang Selasa lalu. Sebelumnya, laki-laki berusia 17 tahun ini mengalami sesak nafas di bagian dadanya yang membesar. Kemudian dilarikan ke rumah sakit pada 19 Oktober. Hasil pemeriksaan dokter, dadanya berisi janin. Namun janin berjenis kelamin laki-laki seberat 3 kg tersebut dikeluarkan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut dokter, Ganang menderita penyakit teratoma atau sejenis tumor. Mas Ganang untuk saat ini sudah dioperasi di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, dan kemarin itu udah dioperasi, sudah bentuk janin, kemarin sore sudah dikubur masyarakat. Jenazah janin sudah dimakamkan di pemakaman Dusun Ngampel, Pulau Kulon Selasa sorenya. Menurut tetangga, perut Ganang membesar sejak usia 7 tahun. Sempat mau dioperasi namun menunggu dewasa agar fisiknya kuat.
Tahunnya kemarin tuh anak itu masnya Danang, itu baru umur 7 tahun ya, itu sudah diprediksi itu ada kendala di apa itu? Perutnya. Ada tulangnya gitu kan. Dan memang mau dioperasi. Lah menunggu katanya keluarga ya, itu menunggu nanti kalau sudah bisa dewasa, mampu dioperasi itu baru dijalankan. Ternyata kemarin waktu dioperasi itu ada janinnya atau ada nyana, Pak? Ada kalau. Hingga kini Ganang masih terbaring di ruang ICU Rumah Sakit Sultan Agung Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Sesaat lagi mangkrak selama 20 tahun pembangunan patung Garuda Wisnu mulai terlihat progresnya. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Dari mana? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Setelah mengalami pasang surut sejak tahun 1997, tahap pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana akan segera rampung. Ditargetkan pada Agustus 2018, patung yang memiliki volume 9 kali lebih besar dari patung Liberty ini akan terwujud. Dibangun sejak tahun 1997, mega proyek patung Garuda Wisnu Kencana yang terletak di Desa Ungasan, Jimbaran, Bali, hingga tahun 2017 tak kunjung selesai. Biaya yang sangat besar menjadi alasan proyek prestisius ini tak kunjung rampung. Namun, kini perlahan sosok Garuda Wisnu mulai terbentuk. Kepingan demi kepingan patung GWK terus dirakit. Dibutuhkan sebanyak 754 keping modul untuk mewujudkan patung ini. Hingga saat ini, sudah terpasang sebanyak 234 keping modul. Dan pada akhir Oktober, ditargetkan sudah terpasang 262 keping modul. Penggagas patung GWK Nyoman Nuarto menjelaskan, mulai terwujudnya patung GWK ini merupakan sejarah baru dari pembangunan patung GWK yang sudah dirancang dari tahun 1989. Ditargetkan bulan Agustus tahun 2018, patung GWK selesai dikerjakan.
Pemasangan wajah Garuda secara utuh diharapkan menandai penyelesaian tahap akhir dari perwujudan patung GWK sebagai persembahan seniman Nyoman Nuarta kepada bangsa Indonesia. Jadi yang sekarang kita kejar, mudah-mudahan ya kita mampu menyelesaikan dalam bulan Agustus. Kenapa Agustus? Ini kan ada sejarah bangsa kita, ya kita menghadiahkan sesuatu yang besar untuk bangsa ini yang berupa patung GWK dalam ulang tahun negara ini ke-73. Selama ini, proses pembuatan kepingan-kepingan patung Garuda Wisnu Kencana dilakukan di tempat studi Nyoman Nuarta di Bandung, Jawa Barat. Pembuatan kepingan GWK melibatkan ratusan seniman, bahkan 120 seniman turut mengerjakan pemasangannya di Bali. Patung seberat 4.000 ton yang dirancang tahan gempa dan angin ini akan menjadi ikon pariwisata di Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, ternyata tingkat buta aksara di kalangan masyarakat Buleleng masih cukup tinggi. Jumlahnya mencapai hingga 4.000 lebih. Oleh karena itu, Kabupaten Buleleng menargetkan pemberantasan buta aksara di masyarakat tuntas pada tahun 2020 mendatang. Tanggal 25 Oktober merupakan Hari Aksara Internasional. Hari Aksara Internasional ini diperingati oleh Provinsi Bali yang dipusatkan di Kabupaten Buleleng. Berbagai kegiatan pun digelar mulai dari pameran kerajinan dari seluruh kabupaten kota di Bali. Di antaranya mulai dari anyaman bambu, hasil kain endek, jajanan khas daerah serta peragaan busana pernikahan khas masing-masing kabupaten di Bali. Peringatan Buta Aksara Internasional ke-52 tahun ini bertempat di Eks Pelabuhan Buleleng pada Rabu siang. Dari peringatan Aksara Internasional ini terungkap bahwa tingkat buta aksara di Kabupaten Buleleng masih tinggi. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Buleleng Gede Suyasa mengaku tingkat buta aksara di Buleleng mencapai 4.000 orang. Namun pemberantasan buta aksara hingga tahun 2017 ini masih menyisakan sebanyak 3.500 orang. Tingkat buta aksara di kalangan masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis ini paling banyak di usia 40 tahun ke atas. Suyasa berharap penuntasan buta aksara di Kabupaten Buleleng tercapai di tahun 2020 mendatang. Tahun ini kita juga sudah memprogram 500 warga ya, dan akan terus dilakukan sampai kita menyelesaikan lagi 2.400 warga. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah satu dengan program keaksaraan, pemberantasan buta huruf, tapi sudah ada yang meningkat sampai ke kejar pakai. Salah satu warga Buleleng yang awalnya mengalami buta aksara adalah Ketut Kartini. Perempuan yang berasal dari Gerogak ini mengaku putus sekolah di zamannya lantaran orang tuanya tidak memiliki biaya. Menulis dan membaca yang dia pernah dapat di sekolah pun lupa. Namun kini setelah tua dirinya kembali belajar membaca dan menulis. Kegiatan belajar ini pun diberikan oleh relawan yang ada di desanya yang digelar setiap seminggu sekali. Kini Kartini pun mampu mengenal huruf dan menulis. Dari semut timah. Oh gitu. Itu apa aja biasanya sehari diajarin? Belajar nulis, ABC. Oh gitu. Tapi sekarang udah bisa? Udah bisa nulis ABC-nya tapi bacanya belum lancar. Warga yang mengalami buta aksara yang kini kembali belajar pun didominasi oleh warga yang sudah berumur. Kebanyakan warga merupakan usia lanjut yang masih berharap bisa mengenal huruf dan dunia pendidikan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Rabu pagi kemarin, Menteri Perhubungan merasakan langsung menggunakan taksi online. Walau awalnya tak tahu bahwa penumpangnya adalah menteri, si sopir memanfaatkan kesempatan ini untuk mencurahkan isi hati terkait kesulitan yang ditemui. Jasmi Wijaya sudah bekerja sebagai sopir taksi online di Jakarta selama 1 tahun lebih. Ia tak pernah menyangka akan mendapat kejutan Rabu pagi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi salah satu penumpangnya. Ia mengantarkan Menhub dari daerah Karet ke Harmoni, Jakarta Pusat. Selama perjalanan, Jasmi curhat soal kesulitan menjadi sopir taksi online. Bagaimana kalau misalnya kita adakan tarif bawah gitu, tarif bawah dan tarif atas. Saya bilang kalau mungkin tidak saya sendiri, seluruh driver mungkin akan menyetujui. Cuman dampaknya ke kita gimana gitu loh. Karena kalau misalnya harganya naik dan mungkin harganya tidak berapa jauh dari taksi konvensional, tentu mereka tidak mau lagi naik ke kita gitu loh. Jasmi juga mengeluhkan soal asuransi dan jadwal ganjil genap di Jakarta. Menhub sengaja memesan langsung taksi online agar tahu langsung masalah yang dialami para sopir.
Tarif batas bawah pertama kali dia bilang, jangan dong Pak, nanti kalau diterapkan tarif batas bawah saya tidak compete lagi. Saya bilang, dalam keadaan sekarang kalian itu lebih murah 20%. Dan saya bilang, kalau tidak ada tarif batas bawah, sudi nggak kalian? Kalau tiba-tiba ada monopoli oleh satu pihak tertentu, kalian nggak bisa lagi survive. Kalau kebenaran yang menang bukan Gokar gimana gitu. Upaya pemerintah membentuk payung hukum terkait transportasi online terus berubah. Terakhir, Kementerian Perhubungan mengumumkan aturan baru 20 Oktober lalu. Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek alias taksi online. Ada 9 poin yang ditekankan dalam aturan tersebut, antara lain argometer, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe, dan peran aplikator. Adi Suryo, Luther Anderson melaporkan untuk NET. Dari Bandung, Jawa Barat, komunitas pecinta Vespa gak hanya ngumpul untuk salurkan hobi, tapi juga untuk kegiatan sosial. Wah, ini keren, sekeren Vespa antik yang jadi andalan mereka. Vespa Antik Club. Sesuai namanya, komunitas ini merupakan kumpulan para pecinta motor Vespa klasik. Eits, jangan salah. Walaupun klasik, tampilan dan performanya masih bisa diadu. Terbentuk sejak tahun 1993, kini komunitas ini beranggotakan 11.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak heran, komunitas ini disebut sebagai salah satu komunitas Vespa terbesar di Indonesia. Sendiri ini nongkrong di monumen, dari dulu juga di monumen, ada yang merapat. Karena senang dengan obrolan-obrolan kita bergabung. Nah, bergabung sehingga kita mencapai sampai ya seperti inilah kita waktu itu dari Bandung Raya, Jawa Barat sampai sekarang Indonesia. Komunitas ini tak hanya jadi sekedar komunitas otomotif, bakti sosial sampai membantu korban bencana alam pun sering mereka lakukan. Yang pertama tsunami di Aceh, tim kita juga masuk ke sana, meskipun kita tidak diekspos, tapi itu betul dari hati kita bahwa kita memberangkatkan anggota ke Aceh. Terus juga tsunami di Pangandaran, terus gempa di Jogja, itu kami juga melibatkan anggota untuk bisa membantu. Selain kegiatan sosial, VAC juga punya segenap kegiatan lainnya yang gak kalah seru. Semuanya memaksimalkan performa Vespa. Bentuk bodinya yang unik dan image-nya yang klasik. Ternyata Vespa klasik dapat disetarakan dengan motor bebek atau motor matic yang saat ini banyak ditemui di jalanan. Bukan hanya bisa dipacu di sirkuit, bahkan bisa juga diajak melewati trek ekstrim layaknya motor trail. Sesuai namanya, sebagian besar anggota komunitas ini memang pengguna Vespa klasik. Mulai dari produksi tahun 1960-an sampai 90-an. Semuanya punya ciri khas masing-masing. Selain motornya yang khas, masing-masing anggota VAC juga punya identitas sendiri. Di antaranya adalah stiker Vespa Antik Club Indonesia dan nomor registrasi anggota yang dipasang di bagian belakang motor. Untuk mendapatkan semua atribut tersebut, termasuk rompi dan pin, tentu ada proses dan aturan tertentu yang mesti dipatuhi. Bukan hanya sistem perekrutannya yang ketat, kedisiplinan dan ketaatan anggotanya pun menjadi perhatian. Bahkan mereka tidak segan menarik atribut atau mengeluarkan anggotanya bila terbukti melanggar hukum. Kekeluargaan dan solidaritas memang menjadi nilai lebih pada komunitas ini, sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Liza Kamala, Chandra Kurnia melaporkan untuk NET. Sebuah event seni yang mempertemukan seni fashion dengan seni lukis karya seniman kelas dunia. Sesaat lagi tetap di NET Bali.
band. Hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Waduh, mandi tuh. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya Firza ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Customs Protection. Sebuah event yang mempertemukan fashion dan seni digelar di kawasan Seminyak, Bali. Tidak hanya menampilkan peragaan busana, dalam acara ini pun kita bisa melihat langsung lukisan dari beberapa seniman kelas dunia. Dibuka dengan pertunjukan seni tari tradisional, peragaan busana Fashion Meet Art terselenggara di Seminyak Village, Bali. Para model melenggang membawakan busana dari berbagai desain kawakan, mulai dari Farhan hingga Asri Isam. Sesuai dengan konsep kolaborasi fashion dan seni, busana yang ditampilkan kali ini pun terinspirasi dari karya-karya seni. Sekarang art itu bukan dikotak-kotakan lagi gitu. Jadi art bisa berkolaborasi dalam segala platform termasuk fashion. Karena aku rasa fashion dan art itu saling mempengaruhi ya. Kayak misalnya sekarang banyak baju-baju yang terinspirasi juga dari lukisan-lukisan. Beberapa busana bergaya kasual khas Pulau Dewata, Bali yang tropikal. Tak hanya berekspresi dengan pakaian, ragam tata rias wajah unik pun hadir kental dengan suasana Halloween di bulan Oktober ini. Diselenggarakan di pusat perbelanjaan, acara ini menjadi daya tarik tersendiri apalagi bagi kaum hawa. Menarik banget, saya udah beberapa kali ikut acara-acara seperti ini ya. Yang pasti kalau di mall itu acaranya menarik banget karena pasti buat ibu-ibu juga kan. Melihat fashionnya kadang kita tertarik pengen beli bajunya. Tidak hanya peragaan busana, dalam event Fashion Meet Art ini pun kita bisa melihat langsung karya seni koleksi Penny Wen, seorang kolektor karya seni dunia.
lukisan 12 artis dari seluruh dunia disajikan. Mulai dari Pan Tu Trang dan Huang Tuan asal Korea, hingga Jin Crate, seorang pelukis asal Rusia. Para pencinta seni pun tak mau ketinggalan melihat langsung hasil tangan seniman kelas dunia yang tersaji dalam acara ini. Gita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke Meksiko. Gunakan kostum unik hingga menyeramkan, ribuan orang di Meksiko gelar parade Hari Kematian. Nah serunya anak-anak hingga dewasa ini total banget menghias diri jadi yang paling keren. Parade Hari Kematian ini juga diyakini sebagai cara menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Unik hingga menyeramkan. Eits, ini bukan perayaan Halloween atau pesta kostum biasa. Yap, ini dia parade Hari Orang Mati yang digelar setiap tahun di kota Meksiko. Minggu malam lalu ribuan orang berkostum tak biasa ini turun ke jalan Paseo de la Reforma, salah satu kawasan paling ikonik di Meksiko. Anak-anak hingga orang dewasa berdandan dan mengenakan kostum La Catrina. Parade ini dilakukan untuk menghormati La Catrina, sosok yang diciptakan oleh ilustrator dan kartunis Meksiko, Jose Guadalupe Posa. Bagi warga Meksiko, tradisi ini merupakan cara mereka menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia. People celebrate, people have fun and remember the people who passed, but they do it in a very nice way. Remember them in a cheerful way. To me, it represents honoring the past and honoring people and honoring culture. Acara puncak parade Hari Orang Mati ini pun selalu ditutup dengan menari bersama dengan alunan nyanyian ranceras yang riang. Nah yang berikut ini pas untuk yang sedang cari kostum perayaan Halloween. Ya di Denpasar ada seniman muda yang membuat topeng karakter ramah lingkungan hasil dari daur ulang koran bekas. Nah, serem nggak? Nah jadi kalau misalkan kalian pingin menyambut hari Halloween tapi masih bingung nggak punya kostum, nggak perlu khawatir. Kali ini saya akan merekomendasikan salah satu tempat untuk membuat topeng yang berkarakter menyeramkan seperti ini. Selain harganya yang terjangkau, topeng ini juga ramah lingkungan loh karena terbuat dari koran bekas. Inilah topeng unik karya Wayan Agus. Umumnya bentuk karakter pahlawan super dan wajah seram. Yap, cocok digunakan untuk meriahkan perayaan Halloween. Uniknya topeng ini bukan dari kayu, melainkan hasil daur ulang koran bekas. Terus tiba-tiba sih, ya iseng-iseng aja, ya bantu teman bikin topeng dari koran aja. Soalnya di rumah aja banyak koran bekas, nggak kepake, kenapa nggak dicoba gitu loh. Daripada kita beli bahan-bahan yang lain yang nggak mahal, kita coba bikin yang dari bahan yang murah meriah. Ya. Selain bahan yang murah meriah, proses pembuatan topeng juga sederhana. Begini caranya. Pertama, rendam koran dalam air selama 2 hari. Jika bentuknya sudah seperti ini, dihaluskan lagi dengan cara ditumbuk. Oke, sekarang masuk ke tahap pembentukan topeng. Bagian yang ini butuh keahlian dan jiwa seni tinggi. Dari beberapa tahapan proses pembuatan topeng berbahan dasar koran bekas ini, tahap yang paling sulit ialah tahap membentuk karakter wajah. Karena di sini kita akan diuji untuk bisa membuat karakter wajah sesuai dengan yang pemesan inginkan. Tara, ini dia hasilnya. Belum terlihat begitu jelas sih, masih ada beberapa proses lagi. Mulai dari dijemur selama kurang lebih 2 jam. Hingga topeng siap dilapisi dengan pelamir tembok. Oh ya, pastikan lapisannya benar-benar rata. Ini agar topeng terlihat padat dan tidak ada bagian yang retak. Jika sudah, haluskan. Dan siap diwarnai deh. Dalam seminggu, Agus bisa menghasilkan sekitar 20 topeng. Kabar baiknya, konsumen bisa pesan sesuai bentuk dan karakter yang diinginkan. Harganya mulai dari Rp80.000 hingga Rp200.000. Bisa digunakan saat pesta kostum atau sekedar dikoleksi. Keren kan? Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET.
Selain filmnya banyak ditonton, rumah yang dijadikan lokasi syuting juga laris dikunjungi. Bahkan ada tur rumah pengabdi setan loh. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Kalian ini mau sekolah kan ya? Belum mbak, rewel deh udah nyetir-nyetir aja tuh ke depan. Selamat pagi mbak. Kan masa kita diaduin ke polisi? Selamat pagi adik-adik, silahkan keluar sebentar. Dari keterangan Mbak Ogekar, kalian kabur dari sekolah untuk nonton acara musik. Kalau urusan kita kan nggak penting pak, orang cuma mau nonton konser kan ya. Kalau gitu Mbak Amira bawa mereka ke kantor polisi, biar nanti saya yang lapor ke kepala sekolah mbak. Enggak ada pak. Oke Jack, season 2 hanya di Net. Mendingan nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang mana? Tuh nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di Net. Pulang ya. Enggak. Kurang dari 1 bulan, film horor Pengabdi Setan karya sutradara Joko Anwar tembus 3,4 juta penonton dan raih film horor terlaris. Tak hanya di Indonesia, Pengabdi Setan juga bakal menghantui 17 negara di dunia, mulai Malaysia, Jepang hingga Argentina. Wow, go internasional. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Sudah nonton film horor yang satu ini? Yap, film daur ulang Pengabdi Setan menjadi fenomena karena kualitas horor tingkat tinggi. Sosok ibu dalam film karya sutradara Joko Anwar ini sukses bikin penontonnya ketakutan. Lihat saja nih beragam ekspresi penonton saat film diputar di bioskop. Menutup mata hingga teriak ketakutan.
Kurun waktu 25 hari sejak tayang di bioskop tanah air, film ini mampu meraih 3,4 juta penonton. Perolehan tersebut adalah yang terbanyak dalam sejarah film horor Indonesia. Eits, tak hanya di Indonesia, Pengabdi Setan juga bakal menghantui 17 negara di dunia mulai akhir November mendatang. Mulai Malaysia, Polandia, Jepang, Brazil, Argentina, hingga negara-negara di Amerika Latin. Nah, selain filmnya banyak ditonton, rumah yang dijadikan lokasi syuting Pengabdi Setan di Pangrangan, Bandung juga menjadi daya tarik masyarakat untuk datang melihat. Bahkan sampai sekarang nih ada tur rumah Pengabdi Setan yang juga ikut-ikutan laris. Ini dia rumah tua yang menjadi lokasi syuting film Pengabdi Setan. Seiring larisnya film bergenre horor itu, rumah berlokasi di Desa Kertamana, Kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat ini pun kian ramai dikunjungi warga. Rumah yang berada di tengah perkebunan karet ini diperkirakan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Sebelum digunakan syuting, rumah ini juga pernah dihuni para pekerja perkebunan teh. Hai, sekarang aku mau ke rumah masa kecilku yang dipakai syuting film Pengabdi Setan. Eits, tapi belakangan salah satu penghuni rumah juga sempatkan bernostalgia di lokasi ini. Lewat vlognya, Suci Mentari berbagi cerita sumur buatan yang jadi lokasi terhoror dalam film tersebut. Kini, para pengunjung yang datang karena penasaran untuk melihat seberapa seram rumah Pengabdi Setan pun semakin banyak. Bahkan ada yang membuat tur khusus. Dari dulu udah tahu tempat ini, cuman pas kemarin nonton Pengabdi Setan ternyata di sini kebetulan gitu. Jadi penasaran aja, pengen lihat aja di sini gimana seremnya gitu. Selain animo masyarakat yang tinggi, film yang dibintangi Tara Basro ini juga memperoleh 13 nominasi di ajang Festival Film Indonesia. Film Pengabdi Setan menjadi film horor pertama yang memperoleh nominasi film terbaik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari On The Way, grup band indie dengan genre British rock dan akan membawakan lagunya berjudul Kenyamanan Hati. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia Matosuksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Apa kau mau jadi pendamping hidupku? Apa kau mau lupakan masa laluku? Ingin
selalu